kepala sekolah. Yang pertama, sangat penting peran pendidikan karakter dan juga pengembangan kompetensi siswa di era globalisasi dan digitalisasi saat ini. Oleh karena itu sangat penting adanya sistematis dan holistik pengembangan visi misi dan program sekolah untuk mewujudkan sekolah yang bermutu dan juga sekolah yang berkualitas. Bapak Ibu, melukis masa depan melalui pendidikan yang bermutu, saya percaya setiap anak-anak, khususnya anak Papua yang ada di SATP, merupakan suatu pribadi yang unik, yang Tuhan ciptakan dengan talenta, bakat, potensi masing-masing yang berbeda-beda. Oleh karena itu, anak-anak seperti sedang melukis masa depan mereka di atas kanvas. Kita seperti seseorang yang menyediakan kanvas, cat minyak dan kuas, anak yang akan menggambarkan sendiri, melukis sendiri masa depan mereka. Saya mengutip pernyataan dari UNESCO bahwa pendidikan bermutu mencakup pengajaran yang efektif, lingkungan belajar yang kondusif, dan juga keterlibatan dari aspek-aspek seperti orang tua dan masyarakat. Oleh karena itu, saya menyusun sebuah visi menyelenggarakan lembaga pendidikan yang bermutu, berprestasi, inovatif, dan berbasis karakter, serta membentuk generasi muda Papua yang siap bersaing di tingkat global dan memiliki keterampilan sosial yang tinggi. Untuk itu saya memilih 8 misi. Yang pertama adalah pembelajaran yang berkualitas. Yang kedua, pendidikan karakter. Yang ketiga, pengembangan minat dan bakat. Yang keempat, partisipasi orang tua. Yang kelima, kolaborasi. Yang keenam, profesionalisme. Yang ketujuh, optimalisasi manajemen sekolah. Dan yang kedelapan, bahasa Inggris. Misi ini saya elaborasikan ke dalam 4 bidang elemen penting yang ada di dalam sekolah. Seperti kita ketahui bersama, kepala sekolah dibantu oleh wakil kepala sekolah yang membidangi bidang-bidang ini. Yang pertama, bidang kurikulum. Yang kedua, bidang kesiswaan. Yang ketiga, bidang humas. Dan juga yang terakhir, bidang sarkas. Yang pertama, bidang kurikulum. Program kerja bidang kurikulum saya buat ke dalam 4 bidang yang penting. Yang pertama, inovasi pembelajaran. Yang kedua, strategi implementasi KBKKP atau kurikulum berbasis kehidupan kontekstual Papua yang sudah diterapkan di SATP lewat pencetus dari pimpinan kami Bapak Andreas Nityomas. Yang ketiga, integrasi pendidikan karakter. Ini sangat penting Bapak Ibu karena anak-anak tidak hanya berprestasi atau hebat di akademis, tapi karakternya juga harus baik. Dan yang keempat, supervisi akademis dalam rangka kita mengevaluasi dan meningkatkan mutu dari tenaga pendidikan. Yang pertama, inovasi pembelajaran. Dalam bidang kurikulum, hal ini sangat penting Bapak Ibu. Kenapa sangat penting? Karena anak-anak kita nanti 10-20 tahun depan itu akan hidup berdampingan dengan teknologi canggih. Mungkin 2-3 minggu lalu Bapak Ibu sempat lihat di media sosial ada 2 pimpinan negara di dunia ini yang naik skuter terbang. Di satu negara di China, orang order makanan, kalau mungkin Indonesia masih pakai GrabFood, di China sudah pakai drone, diantar sesuai dengan titik. Sudah sangat canggih. Oleh karena itu kita perlu membekali anak-anak kita dengan inovasi pembelajaran berbasis teknologi. Saya mengutip dari jurnal Ilmiah yang disebutkan oleh Sari tahun 2020 bahwa dengan penggunaan teknologi memfasilitasi siswa untuk lebih interaktif. Dengan menggunakan teknologi bisa terjadi interaktif yang
lebih baik sehingga anak-anak bisa mengeksplor dengan daya inquiry mereka masing-masing. Yang berikut, saya juga mengutip menurut Panggabean et al. Tahun 2024, dengan menggunakan teknologi, pendidikan mampu semakin efisien dan optimal dan menunjang proses pembelajaran. Nah, bagaimana cara mengimplementasikan inovasi pembelajaran berbasis teknologi? Saya mengusulkan, sekiranya disetujui oleh Bapak Ibu pimpinan yayasan, kita menggunakan fasilitas tools, tablet elektronik. Mungkin ini dimulai oleh beberapa kelas, dimulai dari kelas 4 sampai dengan kelas 9. Kenapa pakai tab? Karena dengan demikian anak-anak bisa mengeksplor banyak hal melalui tab yang ada. Bukan lagi perpustakaan manual, tapi perpustakaan digital. Ada banyak yang mereka bisa lihat melalui tab. Mungkin Bapak Ibu berpikir, bagaimana nanti kontrolnya? Nanti anak buka situs yang terlarang dan lain sebagainya. Bapak Ibu, saat ini sangat banyak platform digital yang diciptakan, aplikasi yang diciptakan untuk melindungi, untuk menjaga akses anak-anak terhadap hal-hal yang lain. Bapak Adi pernah bilang bahwa prinsip dari KBKKP adalah melalui pengalaman nyata anak bersama guru menemukan teori untuk menjadi scientific dan edutainer. Jadi melalui pengalaman nyata mereka bisa mengakses dunia melalui tablet. Tentunya yang harus dilakukan adalah pelatihan. Pelatihan kepada Bapak Ibu guru bagaimana cara mengajar menggunakan tablet sehingga terjadi pembelajaran interaktif, dan juga bagi anak-anak bagaimana menggunakan. Kenapa tab? Karena mudah dibawa, mudah digunakan. Yang kedua, banyak fitur dan juga menggunakan S Pen. S Pen ini bisa berfungsi sebagai pulpen, jadi kita bisa paperless, tidak menggunakan lagi kertas. Kemudian S Pen banyak fitur yang bisa dipakai untuk anak-anak mempraktekkan teori dan lain sebagainya. Kemudian Bapak Ibu, berhubungan lagi dengan berbasis teknologi, kita harus punya LMS, Learning Management System, yang diintegrasikan kepada seluruh guru dan juga kepada anak-anak lewat tab yang saya sampaikan tadi. Kita punya 7 lab komputer, tapi kita ada 38 kelas SD dan SMP, sehingga mungkin di kelas 1, 2, 3 ini masih terakomodir lewat Smart TV dan juga Montessori, tapi di kelas 4 sampai kelas 9 bisa kita menggunakan LMS. LMS di sini ada sangat banyak. Mungkin kalau Bapak Ibu ada waktu, ada satu website .edu, ped.colorado.edu. Di situ memberikan anak-anak bisa mengeksplorasi proses belajar melalui animasi dengan sangat baik. Waktu 37 menit. Baik. Kemudian mungkin ada coding class, interaksi dan komunikasi anak-anak bisa lebih efektif. Saya lanjut, kemudian implementasi KBKKP. Kita sudah punya kurikulum yang hebat, KBKKP, tapi saya rasa kita perlu strategi untuk melaksanakannya lebih baik lagi, lebih efektif. Yang kita lakukan adalah pelatihan tentang kurikulum. Kita seringkali ada guru baru yang datang mungkin belum paham tentang KBKKP, perlu pelatihan. Selain itu, aspek pedagogi dan juga manajemen kelas ini sangat penting untuk pelatihan. Kemudian observasi modul harus diupdate sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Kemudian supervisi secara konsisten, dan yang paling penting yang perlu kita lakukan adalah umpan balik dari siswa. Mungkin siswa mengisi rubrik untuk memberikan feedback sebagai refleksi kepada guru. Kemudian evaluasi, dan juga yang sering kita lakukan setiap minggu adalah team teaching berdasarkan mata pelajaran. Kemudian integrasi pendidikan karakter. Bapak Ibu, saya menganalisis bahwa pendidikan karakter kalau kita mengintroduksikan ke dalam setiap mata pelajaran akan mempengaruhi motivasi siswa dalam belajar. Kalau siswa termotivasi untuk belajar, itu akan berpengaruh pada prestasi. Di situ saya lampirkan beberapa sumber yang saya kutip. Kemudian ini merupakan
caranya bagaimana mengintroduksi pendidikan karakter, yaitu pertama guru harus ada pelatihan bagaimana menerapkan dalam pelajaran. Yang kedua, siswa harus terlibat juga dalam kegiatan sosial, kita sudah lakukan. Kemudian dengan adanya pendidikan karakter diharapkan anak bisa mengalami perubahan sikap sehingga kelas bisa kondusif dan memiliki motivasi belajar yang tinggi. Kemudian supervisi. Supervisi ini wajib dilakukan untuk mengukur seberapa efektif proses pembelajaran yang berjalan. Saya membuat sebuah sedikit mind mapping di sini dengan supervisi akademik yang konsisten akan berdampak positif pada guru, dan juga umpan balik dari siswa ini akan membekali guru untuk menyiapkan proses pembelajaran untuk lebih baik lagi. Dengan supervisi kita bisa lihat mana guru yang memiliki kompetisi yang tinggi dan mana guru yang masih perlu dibantu. Ini akan dikolaborasikan sehingga terjadi suatu kolaborasi yang baik untuk meningkatkan kompetisi guru. Yang berikut, bidang kedua, bidang kesiswaan, minat dan bakat. Bapak Ibu, kita punya program ekskul ada ratusan cabang, ada 34, ada banyak. Tapi saya sempat terpikir ketika menyusun program ini, bisakah mungkin kita melegitimasi program ekskul ini dengan membuat rekor muri ekskul terbanyak di Indonesia. Saya sudah cek di situs belum ada sekolah dengan ekskul terbanyak. Mungkin bisa kita coba. Kemudian non-violence education, ini harga mati Bapak Ibu. Tidak ada tawar-menawar. Pendidikan tanpa kekerasan. Kemudian no student left behind dan menangani masalah siswa dengan sepenuh hati. Pengembangan minat bakat saya sudah sampaikan seperti tadi. Ini sangat berpengaruh juga karena ada studi mengungkapkan di sini ketika anak terfasilitasi minat bakat itu juga akan berpengaruh pada motivasi belajar. Kemudian berikutnya no bullying. Ini kita sudah terapkan dan kita terus melakukan seminar secara proaktif, dan juga kita tidak berhenti mengingatkan kepada seluruh aspek elemen sekolah untuk tidak ada pelecehan baik verbal, cyber, non-verbal. Kemudian no student left behind. Bapak Ibu, inilah satu hal yang sangat luar biasa yang saya alami di SNPP. Anak-anak yang berkebutuhan sesuai dengan kebutuhannya untuk belajar difasilitasi dengan sebaik-baiknya dengan Montessori, suatu model pembelajaran yang luar biasa. Kemudian anak-anak yang ada keterbatasan khusus di terapi klinis, kemudian bimbingan konseling untuk mengarahkan sampai anak memiliki perubahan, kemudian bimbingan khusus melibatkan orang tua, guru agama, wali kelas, dan seluruh pihak. Nah, Bapak Ibu, menangani masalah anak, saya membaca suatu sumber melakukan pendekatan kindness strategi atau pendekatan strategi kasih sayang. Saya rasa ini selaras dengan arahan dari pimpinan yayasan mendidik dengan hati, bahwa anak tidak harus langsung punishment and reward, tapi menurut Mulyasa dengan anak memahami alasan dasar kindness strategi ini, mereka akan memiliki kesadaran intrinsik, kesadaran dari dalam hati untuk berperilaku baik, sehingga bisa berdampak pada motivasi belajar dan belajar dari mereka. Yang berikut, bidang ketiga, bidang humas. Bidang humas, seminar dan loka karya untuk orang tua. Bapak Ibu, bertahun-tahun kita mengalami kendala ketika anak pulang ke rumah, seringkali mereka mengalami perubahan sikap dan banyak yang mengalami hal-hal yang negatif. Seminar orang tua penting. Tentu tidak langsung sekalian, tapi kita mensasar orang tua dalam kelompok tertentu untuk diberikan seminar hal-hal yang bisa mereka ingatkan, parenting control di rumah dan lain sebagainya. Kemudian publikasi pendidikan, ini sangat penting sejalan dengan arahan dari pimpinan. Kemudian yang berikutnya, educational project, kita bisa bekerjasama dengan beberapa lembaga untuk anak-anak mengalami pengalaman pembelajaran yang luar biasa. Yang terakhir, mengelola informasi media sosial. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, Sarpas. Sarpas ini harus memastikan sarana dan prasarana sekolah tersedia secara optimal dan mendukung proses pendidikan SATP secara penuh. Saya tidak mengomentari banyak karena Sarpas di SATP sudah banyak SOP yang ada dan berjalan dengan baik dan efektif.
Yang berikut, English program. English program ini Bapak Ibu saya kategorikan dengan 3 aspek, low, middle, dan high. Saat ini sudah banyak program, ada Teach Skills with Cambridge dan lain sebagainya. Tapi supaya lebih efektif kita perlu kategorikan. Mungkin yang low kita buat English in Life. Program ini hanya untuk menambah vocabulary. Untuk guru-guru harus ada teacher training. Untuk kelas middle kita Teach Skills with Cambridge dan vocabulary program. Ini untuk seluruh siswa. Kemudian untuk yang high kita ada ACE class dan English Conversation Club. Ini kita harus buat, bahkan English Conversation Club kita harus posting di media sosial sebagai bentuk podcast sehingga bisa berdampak keluar. Bapak Ibu, dari program kerja visi misi yang saya utarakan tadi, saya menarik satu kesimpulan. SATP adalah modal pendidikan untuk anak-anak Papua melukis masa depan mereka. Strategi menyelenggarakan pendidikan bermutu, bermartabat, holistik diharapkan dapat menjadikan anak-anak Papua yang kreatif, inovatif, mandiri, dan berkarakter mulia, sejalan dengan visi misi SATP YPR. Kemudian sehingga kedepannya anak-anak ini diharapkan mampu menjadi agen-agen perubahan, transformasi dalam segala aspek kehidupan untuk masyarakat Papua. Dan doa dan harapan kami ke depan anak-anak kita bisa menjadi pemimpin di tanah Papua, di Indonesia, bahkan di dunia. Mungkin itu presentasi dari saya. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya.